Ayo, mari. Dagangan murah. Permisi, tolong kakinya geser sedikit ya. Ikut bertarunglah. Kamu laki-laki, tapi main jadi pendukung saja, tidak mengerti. Kalau bisa lawan ya lawan, kalau tidak bisa, jangan beritahukan posisi tuan muda ini pada musuh. Jika tidak bisa bertarung, ganti posisi di babak selanjutnya. Kamu tidak apa-apa? Apa perlu pindah tempat duduk? Kemarilah bersamaku. Tidak perlu. Pekerjaan Anda jauh lebih penting. Baiklah. Cinceng internasional. Nona muda seperti itu, mengapa dia bisa ada di tempat ini? Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah sampai di stasiun terakhir perjalanan ini. Aku sudah sampai. Silakan membawa barang bawaan Anda dan turun dari kereta dengan tertib. Wuwu, waktunya untuk turun. Ah, maaf. Aku merusak kancut bajumu. Tidak apa-apa. Dia adalah Zhou Fuye. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa aku menggaji kalian hanya untuk tidak bekerja? Kejadiannya sudah berlalu berhari-hari, tapi kalian belum juga menemukan siapa yang membocorkan informasinya sekelompok sampah. Kakak, si pembocor ini tampaknya lebih memahami masa lalu mereka daripada kita sendiri. Aku curiga, ini dilakukan oleh orang terdekat Kak Long, seseorang yang sengaja ingin mencelakainya. Orang terdekat? Rasanya tidak mungkin kan? Sudahlah, aku akan segera kembali. Maaf ya Wuwu, ada pekerjaan di Bibitang dan aku harus segera kembali untuk menyelesaikannya. Bisakah kamu naik bus sendiri sampai ke Kabupaten Linjiang? Ya, Bagus. Ayo pergi. Nanti aku akan menelepon Bibi dan nenekmu, meminta mereka menjemputmu di stasiun. Ayo. baiklah, Bibitang. Pergilah, selesaikan urusanmu. Tuan Zhou, di sini. Hei, lihat mobilku ini. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Mobilku tentu saja tidak sebanding dengan deretan mobil mewah di garasimu. Tuan Zhou, bagaimana perjalanan pulangmu kali ini? Tubuh Pak Tua itu masih sangat bugar. Aku hampir saja dihabisinya. Dengan statusmu sebagai putra mahkota, apa ayahmu tega memukulmu? Putra mahkota apa? Begitu dia resmi menikah dengan artis pelakor itu, aku rasa aku akan segera disingkirkan dari keluarga. Kamu adalah Xiaowu. Bibi, Ternyata benar kamu, San Shui. Kamu terlihat semakin cantik saja. Aku dan nenekmu, saat menerima telepon dari Tang Wenhua, hampir tidak percaya. Kamu benar-benar memutuskan ingin kembali bersekolah di Linjiang? Ya ampun, kota Linjiang kami ini tidak bisa dibandingkan dengan Imperial City milik kalian. Sektor pendidikannya juga cukup tertinggal. Dengar, apa ibumu sudah gila? Keputusannya sungguh tidak masuk akal. Meskipun sedang ada masalah, seharusnya dia tidak mengirimmu kembali ke sini. Bibi. Aku sendiri yang memutuskan untuk kembali. San Sui sayang, meskipun Bibi tidak menyukai ibumu, bukan berarti aku tidak menyukaimu. Kamu, tenang saja tinggal di tempat Bibi ini. Ayo, Bibi bawa kamu pulang. Cepat ke sini. Wah, San Shui akhirnya pulang. Hati-hati, ya. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Itu dia.
Nanti kalau kamu bertemu dengan kelompok orang itu, kamu harus menjauh sedikit. Tidak ada satupun dari mereka yang benar. Di antaranya, dipimpin oleh Zhou Fuye. Yaitu Zhou Fuye. Zhou Fuye. Apa dia sering ada di sini? Bukan cuma sering ada di sini, tapi dia tinggal di lantai atas. Warnet itu, dia yang mengambil alih tempatnya. Entah apa yang dilakukannya di dalam sana setiap hari. Nanti kalau kamu melihatnya, langsung ambil jalan lain saja. San Shui, perkataan yang baru saja kukatakan, apakah kamu sudah mengingat semuanya? Bu, Ya? Sedang panggil siapa? Ayo cepat. oh, Bantu bawakan barang-barang Kak. baik. Kak, kamu sangat cantik. Teman-temanku, kalau mereka tahu bahwa aku punya sepupu secantik Kak, mereka pasti akan sangat iri. Dasar anak ini. Nenek, kakak sepupu Kak sudah datang. Aduh, San Shui. Wah, kamu sudah tumbuh besar sekali. Ayo, cepatlah naik ke lantai atas. Ayo, mari. Ini hadiah yang aku bawakan untuk kalian. Kuharap kalian menyukainya. Kamu kan sudah sampai di rumah sendiri. Mengapa masih membawa hadiah segala? Benar. Ini terlalu menghabiskan banyak uang. Kak, kamu sangat baik padaku. Benar-benar seperti bidadari. Gelang ini asli atau palsu? Itu bukan palsu. Kartu sertifikasi gelangnya dan nota pembeliannya ada di bawah semua. Kalian bisa melihatnya sendiri. San Shui, ini terlalu berharga dan terlalu boros. Benar juga. Nenek tidak bisa menerimanya. Nenek, Bibi, terimalah hadiah ini. Ada Bibi Tang juga. Dia menemaniku membelinya memakai uang ibu. Nenekmu itu dan bibimu itu tidak pernah melihat dunia luar. Jika kamu membelikan barang-barang seperti ini, mereka mungkin tidak tahu apa sebutannya. Sebaliknya, membeli sedikit perhiasan emas dan perak jauh lebih nyata bagi mereka. Haduh, Sepertinya pemberian hadiah ini sudah tepat. San Shui, kamu pasti lelah selama perjalanan tadi? Dongzi. Ya? Antarkan kakak sepupu Kak ke kamar untuk istirahat. Baik, Kak, lewat sini. Pergilah, pergilah. Ibunya itu adalah artis besar. Dia sangat pemurah dalam memberi. Coba pikirkan, saat ini, kalau bukan karena San Shui ingin kembali untuk belajar, sepertinya dia tidak akan pernah teringat pada kami, sanak saudara miskin seperti ini. Bicara apa kamu ini? San Shui itu punya gangguan pada telinganya. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi kamu harus tetap menjaga bicaramu. Tidak apa-apa, Bu. Kak, meja rias ini baru dipilih 2 hari lalu oleh ibuku dan nenek saat pergi ke pasar mebel. Ini yang terbaru. Mereka bilang, kamu berasal dari ibu kota, sedangkan keluarga kami miskin, kami takut kamu tidak akan terbiasa dan tidak menyukainya. Tidak sama sekali. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu, syukurlah. Aku keluar dulu ya. Meski tidak semegah ibu kota, tapi sebenarnya tempat ini lumayan bagus. Cepat lihat, cantik sekali. Benar sekali. Iya. Apa yang diributkan oleh anak-anak berandal di bawah itu? Sepertinya anak dari pemilik supermarket di depan, kedatangan seorang saudara Kak dari kota, dia sedang pamer. Saudara Kak yang datang dari kota? Mungkinkah itu dia? Kudengar dia masih murid pindahan dari SMA Negeri 1. Tuan Zhou, kamu pergilah ke sekolah besok. Lihat suasana hatiku besok saja. Datang dari sekolah internasional ibu kota? Iya. Jika nilai ini bisa terus dipertahankan, mungkin kamu bisa mencoba mengejar menjadi juara pertama ujian nasional di tingkat kabupaten. Mulai sekarang saya adalah wali kelasmu. Nanti, ikutlah dengan ketua kelas untuk mengambil buku pelajaran dan seragam sekolah. Terima kasih, Bu Guru. Kamu pindah dari ibu kota? Iya. Fasilitas di ibu kota jauh lebih bagus daripada di sini. Banyak orang yang ingin ke ibu kota. Kenapa kamu malah pindah ke sini? Teman, boleh bantu aku ambilkan bukuku? Ternyata benar itu dia. Terima kasih. Bagaimana bisa kamu datang ke sekolah hari ini? Memangnya kenapa? Memangnya aku tidak boleh datang ke sekolah untuk belajar? Si genius.
Apa kamu punya prasangka buruk padaku? Murid baru di kelas kalian? Belum pernah kulihat sebelumnya. Zhou Fuye sepertinya agak aneh hari ini. Xiaowu, ayo pergi. Halo teman, namaku Xiaowu. Aku murid pindahan baru di kelas 1. Kelas 7? Zhou Fuye. Xiaowu, ayo pergi. Iya. Xia. Wu. Zhou Fuye itu, jauhi dia. Dia setiap hari bersama berandal di luar sekolah. Dia bukan orang baik. Kamu kenal dekat dengan Zhou Fuye. Siapa di sekolah ini yang tidak mengenal Zhou Fuye? Waktu itu dia membela seorang wanita dalam pertikaian hingga masuk ke kantor polisi. Semua orang sudah tahu itu. Berurusan dengan hukum demi seorang wanita. Pak Bos, minta 1 bungkus Huang Hello. Xiaowu, Sedang apa kamu di sini? harusnya aku yang bertanya begitu padamu. Kota kecil tidak sama dengan kota besar. Kalau sudah lewat jam 9, lebih baik jangan berkeliaran di luar. Terima kasih. Aku sudah sampai. Masuklah. Tri, Tidak perlu berterima kasih. Kebetulan searah. baiklah. Kota kecil tidak seperti kota besar. Lewat jam 9 malam, sebaiknya jangan berkeliaran di luar. Halo, Bibitang. Wuwu, ibumu memintaku memesankan tiket pesawat pulang untukmu. Katanya saat kamu pergi ke Linjiang, kamu jadi tidak bisa ikut kelas menari, dan nanti ujian seninya akan sangat sulit. Tidak perlu, Bibitang. Aku baik-baik saja di sini. Lagi pula, aku juga punya banyak teman. Aku tahu siapa ibuku. Apakah itu Xiaowu? Apa kamu sedang menelepon Xiaowu? Beritahu dia, akulah ibunya yang sebenarnya. Dia harus menuruti semua kata-kataku. Jangan sampai dia seperti ayahnya, yang menghancurkan diri sendiri, dan tidak akan pernah sukses seumur hidupnya. Suruh dia segera kembali ke sini sekarang juga. Kalau tidak, jangan harap bisa memakai uangku 1 sen pun. Kenapa dia bicara seperti itu tentang ayah? Jelas-jelas dia dan Zhou Chenhui yang berbuat salah duluan. Atas dasar apa? Zhou Fuye. Zhou Chenhui. Zhou Fuye, apa yang sebenarnya harus kulakukan agar kamu bisa menerimaku? Seharusnya kamu berpikir baik-baik untuk apa aku menerimamu. Di rumahmu? Atau di hotel? Aku tidak keberatan. Kamu yang pilih. Kamu siapa? Siapa katamu? Aku adalah Li Huanyi dari sekolah kejuruan. Dari sekolah kejuruan? Apa kamu sudah dewasa? Jadi ternyata kamu mengkhawatirkan hal itu. Tenang saja, aku sudah genap 18 tahun sejak tahun lalu. Kancingkan pakaianmu. Zhou Fuye, apa maksudmu? Lupakan saja niatmu itu. Bahkan jika kamu tak tahu malu di hadapanku, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Kamu. Aku tidak suka yang terlalu menonjol. Membuat mataku pusing. Kamu itu cuma tidak berdaya sebagai pria.
Kemana kamu melihat? Pintar sekali merokok. Berikan satu untukku. Ini sudah bekas kusedot. Pinjam apinya. Memakai alat bantu dengar. Si kecil tuli, si kecil tuli, si kecil tuli, si kecil tuli. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tuli. Rasa Huang Hello ini biasa saja. Dia tidak menertawakanku karena aku tuli. Anak perempuan tidak cocok merokok. Lagi pula merokok akan membuat mulut bau dan gigi kuning, kulit pun akan menjadi buruk, dan kamu akan menjadi jelek. Apa kamu mau seperti itu? Jadi, biar aku saja yang merokok untukmu. Zhou Fuye, apa kamu begitu mudah disuap? Apa yang kamu suka lakukan? Apa katamu? Saat sedang tidak senang, seharusnya kita melakukan hal yang kita sukai. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan menemanimu melakukannya. Apa yang kamu suka lakukan? Apa katamu? Saat seseorang sedang tidak senang, sebaiknya dia melakukan hal yang dia sukai. Apapun yang kamu suka, aku akan membawamu melakukannya. Hal yang kusukai? Dasar kamu anak tuli. Anak tuli? Hanya karena masalah sepele seperti ini, kamu berhenti belajar piano? Kenapa mereka hanya merundungmu dan tidak merundung orang lain? Apa kamu pernah berpikir bahwa ini masalah harga dirimu yang terlalu tinggi? Tunggu apa lagi? Cepat latihan piano. Aku suka melakukan hal yang tidak mereka sukai. Zhou Fuye, Sudah memikirkannya? bawa aku jalan-jalan sebentar. Kendaraanku tidak pernah membawa orang lain. Tidak ada helm yang cocok untukmu, jadi pakai saja yang ada dulu. Naiklah. Pegang yang erat. Apa suasana hatimu sudah lebih baik? Sangat menyenangkan. Masa sih? Kenapa Xiao dan Zhou Fuye bisa sedekat itu? Gaya mereka juga terlalu intim. Benar. Mereka berdua tidak ada hubungannya sama sekali kan? Lagi pula si Zhou Fuye itu, bukannya sudah punya pacar? Aduh, ayo pergi saja, jangan dilihat lagi. Sudahlah. Sudah jalan-jalannya, sudah merokoknya juga. Murid teladan cepatlah kembali masuk kelas. Tuan Zhou, apa waktu siang tadi sudah cukup? Bicaralah yang jelas. Apa kamu dan Li Huanyi pergi menyewa kamar? Apa aku seleranya seburuk itu sampai tidak memilih-milih? Bukan Li Huanyi? Tapi bukannya mereka bilang, kamu suka yang genit? Aku suka. Aku suka siapa? Tebak saja sendiri. Kamu suka siapa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah siang ini akan ada pelajaran olahraga bareng Dewi Wuwu dari kelas 1. Itu yang aku tahu. Tuan Zhou, tidak jadi pergi? Aku mau belajar.
Hei, coba katakan, apakah nanti kita bisa melihat Zhou Fuye? Jangan berharap terlalu banyak. Kedua kelas kita sering bersama. Selama hampir 2 tahun kelas olahraga. Pernahkah dia datang sekalipun? Baiklah. Bukankah itu Zhou Fuye? Wu, mari kita lihat. Zhou Fuye sangat tampan. Ku dengar orang yang duduk di mobil Zhou Fuye hari ini adalah Li Huanyi. Aku kesal sekali. Pria tertampan di sekolah kita, ternyata malah didapatkan oleh anak sekolah vokasi. Wu, kamu kenal Zhuang Jiahe? Apakah kamu juga akrab dengan Zhou Fuye? Kalau aku bilang akrab, aku pasti akan dicercakan. Tidak kenal, tidak akrab. Tuan Zhao, tidak usah main lagi. Berhenti saja. Membosankan. Teman sekelas ya, aku ingin mengejarmu. Berikan aku satu kesempatan. Anak ini ternyata benar-benar terlalu bermimpi tinggi. Siapa kamu? Aku, pesuang dari kelas 4. Ada keperluan apa mencariku? Aku ingin mengejarmu. Berikan aku kesempatan ya. Permisi, tolong beri jalan. Memberi jalan? Bisa saja. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku? Siapa itu? Tanganku terpeleset. Zhou Fuye. Kamu sengaja, kan? Kali ini memang aku sengaja. Kamu, apa maksudmu? Apa kamu tidak dengar gadis ini bilang kalau dia tidak menyukaimu? Masih saja tidak tahu malu. Untuk apa? Kalian, Biaya pengobatan biar aku yang bayar. Pergi. baik. Lihat saja pembalasanku nanti. Terima kasih. Zhou Fuye bahkan membantunya keluar dari kesulitan. Zhou Fuye dan si Xiao itu sebenarnya ada hubungan apa ya? Menurutku sih, Zhou Fuye itu murni hanya merasa tidak nyaman melihat tingkah Kesong. Dia bahkan tidak melirik Xiao sekalipun. Aku juga berpikir begitu. Padahal Xiao terus menatap Zhou Fuye dengan penuh harap, tapi dia sama sekali tidak dipedulikan. Memangnya tidak boleh kalau aku mau jadi Lei Feng? Jangan banyak bicara. Ayo kita pergi. Wu, kamu tidak apa-apa? Xiaowu, ketua kelas bilang mau mempersiapkan kompetisi matematika bersamamu. Dia menunggumu di ruang belajar mandiri. Ketua kelas? Xiaowu tidak mungkin benar-benar berpacaran dengan Lin Cheng, kan? Siapa yang bilang mereka berdua pacaran? Belakangan ini aku sering melihat Lin Cheng mengantarnya pulang. Wu, apa mungkin ketua kelas menyukaimu? Hujan deras begini? Kenapa Lin Cheng tidak datang mengantarmu? Aku tidak akrab dengannya. Untuk apa dia mengantarku? Ini tandanya dia sedang memberiku penjelasan. Aku sudah sampai. Cepatlah pergi. Zhou Fuye. Selamat malam. Selamat malam. Xiaowu. Wuwu. Ya? Pergilah ke warnet, panggil adikmu pulang, supaya nanti Bibi tidak marah, ya. Baik. Zhou Fuye. Cepat bantu aku. Apa yang kamu beli? Buah-buahan. Kak, kenapa kamu ada di sini? Zhou Fuye, apa yang sedang kamu lihat? Ayo pergi. Ayo pulang. Oh, baik, oke.
Kamu kenal gadis itu? Cepatlah. Apa yang kamu tunggu? Bantu aku obati lukanya. Aku dengar. Maafkan aku. Andai saja bukan karena aku, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padanya, mengundurkan dirilah dari pekerjaan itu. Apa kamu harus bekerja di bar? Urusanku dengannya tidak butuh campur tanganmu. Tak perlu campur tanganku? Kalau begitu jangan cari aku lagi. Jangan sekali-kali menelponku lagi. Kemarin aku meminjam pakaianmu. Aku mengembalikannya setelah mencucinya hingga bersih. Pakaian itu bukan milikku, tapi milik Juang Jiahe. Aku tidak pernah meminjamkan pakaianku pada wanita. Mungkinkah dia adalah pacarnya? Lihat ponselmu. Bagaimana bisa kamu punya kontak pribadiku? Aku menyogok bocah gemuk di rumahmu itu. Malam-malam begini ada perlu apa mencariku? Ya, bukan hal yang penting. Aku hanya ingin menjelaskan padamu bahwa orang yang kamu lihat hari ini bernama Lan Kyong. Dia temanku. Tidak ada hubungan spesial di antara kami. Jangan sampai kamu salah paham. Apapun hubungan kalian, kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku hanya tidak ingin membiarkanmu memiliki kesalahpahaman sedikit pun tentangku. Karena itulah, aku ingin menjelaskannya. Aku mengerti. Xiaowu, kamu benar-benar hebat. Ya, Lupakan saja. Aku sebenarnya ingin bertanya, besok kamu. Maksudku, aku ingin bertanya, apa besok kamu mau pergi bermain ke istana bawah tanah bersamaku? Sudahlah. Kalau tidak mau pergi juga tidak apa-apa. Cepatlah tidur. Zhou Fuye. Selamat hari ulang tahun. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Aku akan pergi besok. Kamu juga beristirahatlah lebih awal. Tolong bantu saya membungkus yang satu ini. Nona ini memiliki selera yang sangat bagus. Korek api ini sangat cocok untuk diberikan kepada pacar. Dia bukan pacarku. Malam ini di Pavilion 888, kita akan merayakan ulang tahun Tuan Muda Zhou. Ingat, jangan sampai terlambat. Baiklah. Ramai sekali ya. Aku jadi cemas bertemu orang sebanyak ini. Tapi, banyak sekali pria tampan dan wanita cantik di sini. Xiaowu, akhirnya kamu datang juga. Ayo, cepatlah bergabung dan bersenang-senang. Siapa dia itu? Sangat seksi ya. Nama saya Lan Kyong. Karena kalian sudah datang, berarti kita semua berteman. Bersenang-senanglah. Jika ada sesuatu, kalian bisa mencari saya. Astaga, bukankah dia itu Kak Lan, wanita yang digosipkan dengan Zhou Fuye itu? Halo, nama saya Xiaowu. Aku pernah mendengar namamu. Ingin minum apa? Alkohol, minuman ringan, atau jus buah? Kak Lan, Xiaowu dan temannya masih mahasiswa. Berikan mereka jus saja. Memang cuma Zhuangzi yang sangat perhatian. Baiklah. Nikmati waktunya, kalian berdua. Aku akan pergi mengecek apakah Eye sudah sampai. Duduklah di mana saja. Dia itu pacarnya Zhou Fuye ya. Dia sudah seperti nyonya rumah di sini. Dia bukan pacar Zhou Fuye. Apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Tuan Zhou? Kamu datang terlambat di hari ulang tahunmu? Bukankah ini pantas dihukum 2 gelas? Tuan Zhou, inilah wanita dambaanku yang kukatakan itu. Namanya Xiaowu, dan orang di sampingnya itu teman sekelasnya. Baiklah. Karena kamu yang mengundangnya, bukankah kamu harus memperkenalkannya dengan baik? Halo, bolehkah aku minta nomor kontakmu? Halo, bolehkah aku minta kontakmu?
Teman, bisakah aku meminta nomor kontakmu? Cukup ya? Sudah berapa banyak yang minta? Aku masih ada di sini loh. Kamu mengabaikanku. Ya? Apa kamu merasa bosan? Lumayan lah, Mau main biliar? aku tidak terlalu bisa. Lihat bolanya. Letakkan telunjuk di sini. Dan ibu jari di sini. Apa aku terlihat keren? Ya ampun, mungkinkah Tuan Zhou ini juga menyukai wanita dambaanku? Aku sudah tidak ingin belajar lagi. Kamu lelah? Sedikit. Benar-benar tidak mau main lagi? Sebaiknya kalian saja yang main. Baiklah. Kalau begitu duduklah di sana sebentar. Katakan padaku jika butuh sesuatu. Tuan Zhou, ayo kita mulai. Ayo. Xiaowu? Xiaowu? Jus buah. Ini angka berapa? Satu. Kamu tidak perlu menanyakan hal seperti itu padaku. Aku tahu jawabannya. Ini mata milik Zhou Fuye. Ini hidung milik Zhou Fuye. Zhou Fuye. Aku mabuk. Xiaowu. Kamu sengaja melakukannya kan? Coba tebak. Zhou Fuye. Bisa tolong temani aku keluar untuk menghirup udara segar? Apa yang kamu lakukan? Tadi itu, apa kamu ingin menciumku? Lalu, apa kamu akan membiarkanku melakukannya? Tentu tidak. Aku hanya akan membiarkan pacarku menciumku. Kamu benar-benar pintar memilih waktu untuk tidur. Ini seharusnya bisa meredakan efek alkoholmu? Berapa harganya? Aku akan mentransfernya padamu. Xiaowu, kamu bicara soal uang denganku? Memangnya kenapa? Aku tidak ingin berutang budi padamu. Apa belum cukup kamu sering mengambil keuntungan dariku? Apa maksudmu? Kamu sudah melupakan kejadian semalam? Sudahlah, anggap saja aku yang terlalu berlebihan. Minum susu baik untuk perutmu. Aku tidak butuh uangmu.
Dia Xiaowu kan? Benar, itu dia. Hei teman, aku menyapamu. Kenapa kamu lari? Apa yang kalian inginkan? Halo sis, kami menyapamu, tapi kenapa kamu malah lari? Apa yang kalian inginkan? Aslinya lebih cantik daripada di foto ya. Tidak salah lagi kalau dia primadona sekolah nomor 1. Memang sangat angkuh. Kalau Kesong tidak mengejarnya, aku sendiri yang akan mendekatinya. Kesong, apa maksudmu? Tidak ada apa-apa, aku menyukaimu. Dan ingin menyatakan cinta, jadilah kekasihku. Kamu menyuruh sekelompok orang untuk menghadangku, dan kamu menyebutnya menyatakan cinta? Aku tidak menyukaimu. Adikku tertarik padamu. Kenapa kamu sombong sekali? Hanya karena wajahmu lumayan cantik? Apa itu sehebat itu? Untuk apa berpura-pura suci? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Primadona sekolah secantik ini, ternyata tuli. Kembalikan padaku. Si tuli kecil, kami pinjam alat bantu dengar ini buat mainan beberapa hari ya. Setelah kamu mempertimbangkannya dengan matang, baru benda ini akan kami kembalikan. Hahaha, ayo pergi. Ayo jalan. Kembalikan padaku. Rasakan itu. Halo. Saya mau melapor pada polisi. Tanpa alat bantu dengar itu, aku ingin tahu sampai kapan dia bisa terus berlagak. Meskipun sangat cantik, dia ternyata benar-benar tuli. Selama waktu ini, dia pasti tidak bisa mendengar apapun. 2 hari lagi, kita temui dia lagi untuk bersenang-senang. Alat bantu dengarnya. Xiaowu. Kamu Zofuye, sudah cukup. Apa kamu benar-benar ingin menghabisi mereka? Kamu tidak dengar mereka menindas Xiaowu? Luka ini parah sekali. Biar kuantar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Xiaowu tidak punya alat bantu dengar dan tidak bisa ikut pelajaran. Aku harus ke sekolah sekarang. Kata yang ini, apakah ada siswa yang masih ingat? Xiaowu? Xiaowu? Baima, tolong panggil dia. Xiaowu, fokuslah saat pelajaran berlangsung. Anak-anak, ayo perhatikan penjelasannya. Kosakata ini, setelah jam sekolah nanti, kalian tetap harus sering mengulangnya. Ujian akhir sebentar lagi. Katanya nilai Xiaowu sangat bagus, padahal dia penyandang disabilitas. Pantas saja dia selalu menggeraikan rambutnya, ternyata untuk menutupi alat bantu dengarnya itu. Sudah kalian tahan sedikit. Jangan biarkan Xiaowu merasa kalau kita mengejek penyandang disabilitas. Ejek saja tidak apa-apa. Toh dia juga tidak dengar. Tidak apa-apa, silakan kalian lanjut. Wuwu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kamu tidak apa-apa kan? Hari itu Kesong. Aku bukan orang tuli. Jangan takut. Alat bantu dengar ini, kamu yang ambilkan untukku. Ini hanya luka kecil. Zoufuye, kenapa kamu sangat baik kepadaku? Padahal aku hanya ingin memanfaatkanmu. Masih sakit? Tidak sakit kok. Sekarang kita ke rumah sakit. Ayo. Bagaimana kamu tahu kalau alat bantu dengarku dicuri? Aku hanya tidak sengaja mendengarnya. Bukankah kamu juga lapor polisi? Tindakanku yang mempertaruhkan nyawa ini sepertinya berlebihan. Apa masih sakit? Tenang saja. Luka sekecil ini tidak akan membuatku tiada. Lihatlah. Aku masih bertenaga. Gawat. Aku. Ada apa? Aku tidak memukulmu dengan keras. Kepalaku jadi bodoh karena pukulanmu. Aku akan bertanggung jawab. Apa? Kalau kamu jadi bodoh, aku yang akan bertanggung jawab.
Zhou Fuye, apa kamu sedang menyatakan cinta kepadaku? Ya, aku sedang menyatakan cinta kepadamu. Aku sedang menyatakan cintaku padamu. Zhou Fuye, selamat malam. Selamat malam. Apa maksudnya? Ginseng, sarang burung walet, dan jeli kulit keledai. Kamu ini datang berkunjung saja, masih sungkan begini, sampai membeli banyak barang. Saya ingin memohon bimbingan dari teman sekelas ya, tentang beberapa hal. Kebetulan membawakan suplemen ini, sebagai pengganti biaya belajar. Beraktinglah terus. Lihat saja siapa yang aktingnya lebih hebat. Terlalu sungkan? Wu, cepat ke sini. Zhou Fuye membawakan hadiah untukmu, ia mencarimu untuk les tambahan. Siswa Zhou, terima kasih ya. Sama-sama. Guru Xiaowu, mohon bantuannya. Untuk kedepannya ya. Waktunya masih pagi, kalian berdua pergilah belajar dulu. Nanti saat makan malam, ibu akan menyuruh Dongzi untuk memanggil kalian. Terima kasih Bibi, terima kasih Nenek. Pergilah. Kamu mau apa? Aku menggandeng tangan kekasihku sendiri. Memangnya kenapa? 2 bola putih. Nomor 2 dan 2 bola putih? kenapa kamu memakai kacamata hari ini? Karena aku akan bertemu Nenek dan Bibi, aku harus mengambil hati mereka. Bukankah aku harus berpura-pura menjadi murid yang baik? Orang yang tidak tahu pasti akan mengira ada menantu baru yang datang berkunjung. Ini pertama kalinya aku berkunjung, jadi aku tidak punya pengalaman. Apa aku terlihat seperti itu? Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Xiao, mataku kemasukan sesuatu. Tolong Coba bantu kulihat. periksa sebentar. Di bagian mana? Ini, di sebelah sini. Di sini. Cukup di sini. Apa sudah lebih baik? Halo, Wuwu, cepat datang dan selamatkan aku. Kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini? Aku beritahu kalian, aku akan melaporkan kalian. Pakaian mewahku benar-benar membuatku kesal. Bagaimana cara menyetirnya? Kamu hampir saja menabrak. Chen Yan. Xiao, kamu benar-benar tempat terpencil yang sangat buruk ini. Apa bagusnya sih? Dia namanya Chen Yan. Dia teman masa kecilku. Jadi kamu adalah Zhou Fuye? Tuan muda kedua Chen, aku sudah lama mendengar tentang namamu. Aku sudah dengar soal masalah Tuan Muda Zhou. Selama beberapa bulan terakhir, terima kasih sudah repot-repot menjaga wuwu kami. Itu sudah tugasku. Tidak perlu Tuan muda kedua Chen ikut campur. Kalian berdua saling kenal? Tidak kenal. Tapi keluarga kami ada hubungan bisnis. Sayang sekali. Sayang kenapa? Kalau saja aku tahu lebih awal bahwa Tuan muda kedua Chen memiliki teman kecil secantik ini, aku pasti sudah berteman dengannya dari dulu. Apa aku terlihat semudah itu dipermainkan? Kenapa aku harus terjebak di antara permainan kalian? Aku lelah sekali. Ayo cepat pergi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Masih mau minum lagi? Aku hanya takut kamu yang tidak sanggup. Kak, lihatlah kedua orang ini. Bukankah mereka terlihat seperti 2 ekor pejantan yang sedang bersaing memamerkan diri? Jangan bicara sembarangan. Aduh. Kamu kalah. Aku menang.
Wuwu? Wuwu. Aku mabuk. Kalau tidak enak badan, tidak usah minum lagi. Aku akan membawamu pulang untuk istirahat. Ayo pergi. Kamu hanya berpura-pura? Apa kamu bodoh? Jika aku tidak berpura-pura, acara malam ini tidak akan pernah selesai. Sansui, apakah kamu benar-benar tidak tahu seberapa menyebalkannya teman masa kecilmu itu? Jadi, kamu sengaja mengalah pada Chen Yan? Sansui, mari kita masuk Universitas Jingda bersama. Minumlah sedikit air. Xiaowu, kita sudah berteman selama 10 tahun lebih. Jika kali ini aku tidak secara kebetulan tahu bahwa kamu ada di sini, apakah kamu berniat benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku selamanya? Xiaowu, aku katakan sekali lagi untuk terakhir kalinya, aku menyukaimu. Mungkin sekarang kita tidak bisa menjadi sepasang kekasih, tapi jika nanti kamu terus menghindariku, pertemanan ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan lagi. Maafkan aku. Xiaowu, jangan bilang padaku bahwa kamu tetap di sini karena Zhou Fuye. Kamu seharusnya paling tahu siapa sebenarnya putra Zhou Fuye itu. Kamu sekarang sudah dewasa. Setiap melakukan sesuatu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kamu mengerti? Chen Yan, kamu tidak perlu ikut campur urusan ini. Aku sudah membeli tiket pesawat untuk besok pagi. Aku akan pergi besok. Tidak usah mengantarku. Makanlah daging yang banyak. Sudah cukup kok. Belum cukup. Aku lihat belakangan ini kamu makin kurus. Makanlah yang banyak. Xiaowu, Paman Zhao barusan sudah melamarku. Kami berencana setelah kamu lulus nanti, akan langsung mendaftarkan pernikahan. Omong-omong, saat kamu kembali ke ibu kota, kita makan bersama dan saling bertemu. Aku juga baru mendengar 2 hari ini, bahwa putra Paman Zhoumu juga bersekolah di Kabupaten Linjiang. Namanya adalah Zhou Fuye. Pernahkah kamu mendengar nama itu? Tidak pernah. Jika kamu bertemu dengannya di sekolah, ingatlah untuk menyapanya. Mulai sekarang, kalian akan menjadi kakak adik. Hiduplah dengan rukun, jalinlah hubungan yang baik. Dengan begitu nanti, ketika ibu menikah masuk ke keluarga Zhou, bisa mengurangi beberapa hambatan. Jika kamu begitu peduli padanya, kenapa tidak kamu sendiri yang menghubunginya? Bukankah itu karena waktuku belum sempat? Nanti sajalah bicaranya. Ibu, minggu depan kita pergi menjenguk ayah bersama, bagaimana? Aku tidak punya waktu. Pergilah sendiri. Aku masih ada urusan, sudah dulu ya. Satu lagi, ingat apa yang baru kukatakan? Dengan Zhou Fuye, jalinlah hubungan yang baik. Untuk apa tante menelponmu? Mungkinkah dia mendengarnya? Kamu tidak pernah membahas tentang orang tuamu. Bagaimana kalau begini? Saat liburan nanti, aku temani kamu pulang ke Beijing untuk mengunjungi paman. Ayahku sudah tiada sejak beberapa tahun yang lalu. Minggu depan adalah hari peringatan kematiannya. Ibuku juga sudah lama bersama orang lain, bahkan dia tidak mau menengoknya sama sekali. Maaf. Aku tidak tahu. Apa kamu masih belum kenyang? Bagaimana kalau kita masuk dan makan sedikit lagi? Zhou Fuye, jika suatu hari nanti, aku melakukan suatu kesalahan, apakah kamu akan memaafkanku? Xiaowu, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Bagiku, kamu akan selalu mendapatkan pengampunan. Mulai sekarang, kalian adalah kakak beradik. Kalian harus rukun dan jalin hubungan yang baik. Zhou Fuye, mungkin sejak awal, aku tidak seharusnya melibatkanmu. Aku tiba-tiba ingat. Masih ada 2 lembar ujian yang belum kukerjakan. Aku pulang duluan. Jangan sentuh aku. Kenapa kamu marah-marah? Belakangan ini kamu berlatih menari sekuat tenaga. Aku begini karena peduli padamu. Zhou Fuye, kamu benar-benar menyebalkan. Apa kamu tidak tahu? Apa aku butuh kepedulianmu? Aku senang mengurusimu, meskipun aku terlihat konyol. Tidak apa-apa kan? Terserah kamu. Aktris peraih penghargaan Long Fuksue dan Presiden Hui Hong Capital Zhou Chenhui akan bertunangan pada hari Natal.
Untuk apa kamu ke sini? Zhou Fuye, jika kamu benar putraku, kamu harus membalaskan dendam ibu. Zhou Chenhui, dia ingin mengusirku hanya dengan uang sedikit, hanya demi menikahi aktris murahan itu. Turuti kata-kata ibu, kamu harus tetap berada di sisi Zhou Chenhui, masuk ke perusahaannya, lalu ambil alih semua sahamnya. Pernikahan yang hampa itu sudah lama, seharusnya berakhir. Kalian para pria marga, keluarga Zhou, benar-benar orang yang terlalu setia? Kalian ayah dan anak, dipermainkan habis-habisan oleh ibu dan anak itu. Putraku sayang, kamu sudah ditipu. X Yawu adalah putri dari calon ibu tirimu. Bicara omong kosong apa kamu ini? Kamu benar-benar terlalu polos. Xiawu mungkin terlihat polos, tapi hatinya sangat jahat. Dia sudah lama tahu bahwa kamu adalah putra Zhou Chenhui, makanya dia sengaja mendekatimu dan membuatmu jatuh cinta padanya. Tutup mulutmu. Jika ingin tahu benar atau tidaknya, dalam 2 hari ke depan, Zhou Chenhui akan membawa wanita itu pulang untuk upacara leluhur, saat itu kamu akan mengetahuinya. Jika kamu masih punya harga diri, kamu harus menyiksa ibu dan anak itu untukku. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Aye, dia sudah datang. Inilah bibilong kamu. Apakah ini Aye? Chen Hui, sepertinya Aye tidak terlalu menyukaiku. Sifat anak ini mirip dengan ibunya. Dia menunjukkan perasaannya dengan jelas dan juga sulit diatur. Ayo makan dulu. Nanti, aku akan bicara baik-baik padanya. Aku pergi ke toilet sebentar. Zhou Fuye, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Kapan kamu menyadari bahwa aku adalah anak Zhou Chenhui? Kapan kamu mengetahuinya bahwa aku adalah putra Zhou Chenhui? Sebelum datang ke Kabupaten Linjiang. Jadi, sedari awal kamu datang ke Kabupaten Linjiang dengan sebuah tujuan? Benar? Kamu sengaja Mendekatiku, memanfaatkanku, dan mempermainkanku. Benar? Kenapa? Hanya demi membalas dendam pada ibumu? Benar. Lalu sekarang, kenapa kamu tidak lanjut menggodaku saja? Xiaowu? Apa kamu punya sedikit perasaan untukku? Meskipun itu hanya sedikit saja? Tidak. Sedikit pun tidak ada. Aku melepaskanmu. Hanya karena aku kasihan padamu. Xiaowu, mulai hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, aku pasti akan. Kelas 7. Zhou Fuye, apapun yang kamu suka, aku akan membawamu melakukannya. Jangan takut, jika kepalamu terluka, aku akan bertanggung jawab. Bersamaku, kamu selalu memiliki hak pengampunan. Apa kamu sedang menyatakan cinta padaku? Benar. Zhou Fuye, aku minta maaf padamu. Kita tidak akan punya masa depan lagi. Halo teman sekelas, namaku Xiaowu.
Zhou Fuye, selamat malam. Tidak boleh cium. Aku hanya membiarkan pacarku menciumku. Guru, apakah Wu Wu benar-benar tidak akan kembali? Status pelajar Xiaowu ada di Jingcheng. Dia harus kembali ke Jingcheng untuk ujian masuk universitas. Lalu, apakah kita akan bertemu lagi nanti? Jika kalian berusaha keras untuk keluar dari sini, akan ada hari di mana kalian bertemu lagi. Wah, Tuan Zhou. Ternyata juara satu provinsi kita dan juara satu bidang sains tahun ini adalah kamu. Rencana mau daftar di universitas mana? Universitas Jingda. Hei, Nona, bukannya tadi mobil Tuan Muda Zhou yang baru saja lewat? Sepertinya bukan begitu. Ini adalah pusat kota, keturunan kaya yang berlimpah harta ada banyak sekali di sini. Mari, Nona, ini barang bawaan Anda. Terima kasih. Siapa kamu? Halo semuanya, aku adalah Xia Wu. Wah, kamu cantik sekali. Rasanya bahkan lebih cantik daripada Ye Qing. Siapa Ye Qing? Dia adalah primadona jurusan tari, pacar barunya Zhou Fuye. Oh benar, mobil sport di bawah tadi itu miliknya Zhou Fuye, pria paling tampan di Universitas Jingda kita. Jadi, mobil yang tadi, itu benar-benar Zhou Fuye? Dia juga datang ke Universitas Jingda. Dia sudah ada yang punya, jangan sampai kamu tergila-gila padanya. Ayo kita pergi makan hotpot, merayakan akhirnya penghuni kamar kita lengkap. Baiklah, ayo pergi. Kita pergi bersama. Ayo. Apakah ini pesanan untuk ruang VIP lantai 2 atas nama Tuan Zhou? Silakan lewat sini. Bukankah toko ini katanya tidak menerima reservasi? Ini milik departemen eksternal. Kepala departemen mereka adalah Zhou Fuye. Cepat lihat, Ye Qing juga datang. Mereka departemen eksternal sedang kumpul makan. Bukankah Ye Qing dari departemen sekretariat? Jadi saat Zhou Fuye ke bawah gedung kita tadi, dia sedang menjemputnya. Sepertinya mereka benar-benar punya hubungan spesial. Tapi kenapa Zhou Fuye tidak kelihatan? Jangan-jangan pembicaraan kita tadi terdengar olehnya? Halo, teman. Boleh kita berkenalan? Bisa minta kontakmu? Maaf, aku sudah punya pacar. Pacarku tidak mengizinkanku menambah kontak laki-laki lain. Lalu, kalau sekadar berteman apa boleh? Ponselku tertinggal di asrama. Baiklah kalau begitu. Kenapa tidak masuk? Aku melihat tipe ideal aku, lalu berniat meminta nomor kontaknya. Tapi ternyata, dia sudah punya pacar. Aku ditolak. Siapa? Yang itu. Bukankah kita sudah memesan ruangan VIP? Cepatlah naik ke atas. Ayo pergi. Mari. Dia terlihat sangat familiar. Wah, itu adalah Zhou Fuye. Tampan sekali dia. Halo, Guru baru saja menambahkan latihan mendadak. Kamu di mana sekarang? aku sedang makan bersama teman sekamarku. Aku akan segera kembali. Baiklah, biar aku jemput saja ya. Baik, terima kasih. Maaf ya. Xiaowu. Aku melepaskanmu hanya karena aku merasa kasihan padamu. Tuan Muda, kamu istirahatlah sebentar karena sudah minum alkohol. Setelah sampai di Universitas Jingda, aku akan membangunkanmu. Tunggu sebentar. Wu, apa dia pacar yang baru saja kamu bicarakan? Aku. Kalau kamu mau mencari alasan untuk menolak pria, jangan gunakan aku. Aku juga tidak menyukai wanita. Kalian segeralah kembali latihan. Kami bisa pulang naik taksi sendiri. Aku akan melihat kalian pergi dulu.
Ayo jalan. Xiao, tampaknya tahun-tahun setelah meninggalkan aku berjalan sangat baik ya. Paman Liu, apa kamu melihat mobil di depan itu? Tabrak dia. Apa? Tuan Muda, kurasa itu bukan ide yang baik. Kalau kamu tidak berani, biar aku sendiri yang melakukannya. Aduh, Sial brengsek. Bisa menyetir tidak sih? Paman Liu, katakan padanya, selesaikan secara kekeluargaan. Ini sepenuhnya kesalahan kita. anak muda, maaf sekali ya. Tuan-tuan muda bilang, ini adalah tanggung jawab kami. Tidak perlu lapor polisi, kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Ingin ganti baru atau dibawa ke bengkel resmi, semua terserah keinginanmu. Turunlah dan bicara langsung padaku. Ada apa? Kamu Zhou Fuye? Aku dari Departemen Tari Universitas Jingda, namaku Qin Yu. Maafkan saya, karena sudah menabrak mobil kalian. Biarkan saya mengantar kalian pulang. Apa tidak merepotkan? Masuklah. Aku bisa naik taksi sendiri saja. Ayo ikut, cepatlah. Aduh, Tidak, jangan sungkan. Apa yang kamu lakukan di bawah sini? Cepat kembali untuk latihan. Aku menantikan penampilanmu di pesta penyambutan mahasiswa baru nanti. hei, aku turun di sini saja. Mohon maaf, Tuan Muda, saya ingin ke toilet sebentar. Sebelum meninggalkan Kabupaten Linjiang, apakah aku sudah bilang padamu untuk tidak muncul lagi? Jika hari ini sopirmu tidak menabrak mobil Qin Yu, kamu tidak akan pernah menemuiku. Setelah meninggalkanku, seleramu menjadi semakin buruk. Dia hanya teman sekelasku, bukan pacarku. Jika tidak ada urusan lain, aku akan kembali ke asrama dulu. Kenapa datang ke Universitas Jingda? Universitas Jingda, di antara semua sekolah, memberikan tawaran yang terbaik. Aku tidak tahu kamu juga ada di Universitas Jingda. Tenang saja. Seterusnya aku akan berusaha agar jarang terlihat olehmu. Sebaiknya begitu. Tuan Muda, aku baru dengar bahwa para mahasiswa yang datang terlambat hari ini akan ikut dalam acara pesta penyambutan. Apakah Anda kenal dengan mahasiswa yang tadi? Tidak kenal. Mana mungkin? Maafkan aku, Xiaowu. Alat bantu dengar yang kamu cari. Mungkin ada di mobil Zhou Fuye. Nanti aku akan hubungi Zhou Fuye. Lupakan saja jika tidak bisa menemukannya. Tentu tidak bisa begitu. Pasti akan kutemukan kembali untukmu. Xiaowu, hampir tiba giliran pertunjukan tari tunggalmu. Cepatlah bersiap-siap. Baiklah.
Siapa itu? Kenapa kamu ada di sini? Dia pasti kemari untuk mencari Ye King. Zhou Fuye, Kenapa kamu memanggilku? Zhou Fuye, lepaskan aku dulu. Zhou Fuye, kamu membuatku kesakitan. Xiaowu, Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? kenapa kamu tidak menghilang selamanya saja? Kenapa harus datang ke Universitas Jingda? Yang bilang mau ikut ujian Universitas Jingda itu kamu. Yang bilang mau jadi orang asing juga kamu. Mau apa lagi? Pertanyaan itu seharusnya aku yang ajukan padamu. Kak Ye King. Barusan ada yang melihat Zhou Fuye di belakang panggung. Dia pasti kemari untuk melihatmu kan? Sepertinya begitu. Pacarmu ada di luar sekarang. Kamu yakin ingin bicara begini padaku? Pacar? Bukankah Ye Qing itu pacarmu? Kamu lupa ya. Aku tidak suka yang berdada besar. Apa ada orang di dalam? Kenapa pintunya terkunci dari dalam? Kenapa kamu mengunci pintunya? Sudahlah, sudahlah. Kita temui pengelola sebelah untuk minta kuncinya. Jika mereka melihat aku dan Zhou Fuye berdua saja di dalam ruang rias, apalagi dengan pintu terkunci. Aku hanya ingin kau bersembunyi di sini sebentar sendirian. Kalau kau keluar sekarang, kau akan semakin sulit menjelaskan hubungan kita. Zhou Fuye, jangan keterlaluan. Bukankah kau yang keterlaluan? Bukankah kau yang membawaku ke dalam sini? Aku bahkan belum menyalahkanmu, tapi kau malah balik menuduhku. Tapi bukankah kau juga mau melakukannya? Banyak hal yang aku lakukan atas kemauanku sendiri. Tidak ada orang di sana. Kok pintu ini dikunci dari dalam? Mungkin kuncinya sudah rusak karena dimakan usia. Barangnya sudah diambil. Ayo pergi. Tadi kau bilang kalau sulit menjelaskan hubungan kita, kan? Sebaiknya kau jangan mengatakannya. Abang, hubungan kakak adik tiri, apakah itu termasuk? Kau begitu ingin kita menjadi kakak adik? Itu hanya masalah waktu saja, kan? Kakak adik? Terdengar lebih menantang, bukankah begitu? Bagaimana menurutmu, San Shui? Cepat sekali kamu marah. Lalu apa yang akan kamu lakukan nantinya? Kamu begitu pintar. Kenapa tidak terpikirkan setelah masa di Universitas Jing bahwa kamu akan bertemu lagi dengan pria gila sepertiku ini? Kamulah yang lebih dulu bersalah padaku. Kamu berutang padaku. Simpan nomor teleponku. Jangan sampai kamu menghilangkannya lagi. Halo, acara penyambutan mahasiswa baru sudah berakhir dengan lancar. Besok kita akan mulai berlatih untuk pertandingan selanjutnya. Jangan sampai lupa. Baik. Apa kamu punya perasaan padaku? Meskipun sedikit saja, walau hanya secercah rasa?
Halo, apa ini Xiaowu? Zhuang Jiahe di sini. Ini aku. Kami baru saja selesai merundingkan kerjasama. Tuan Zhou sedang sangat mabuk sekarang. Aku sedang ada urusan dan tidak bisa pergi. Bisakah kamu datang kemari sebentar? Aku? Halo. Aku hanya akan melihat sebentar. Jika tidak bisa membantu, maka aku akan langsung kembali ke sekolah. Di mana Zhou Fuye? Dia pergi ke toilet. Sebentar lagi akan kembali. Xiaowu, tahukah kamu apa nama bar ini? Namanya diambil dari kata Wu, Tuan Zhao yang membukanya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu pergi tanpa pamit saat itu, tapi karena kita sudah bertemu, sebaiknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan secara jujur. Tuan Zhao, merepotkanmu saja? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Apa Zhuang Jiahe membohongimu agar datang ke sini? Dia masih belum tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara kita. Aku akan mengantarmu pulang. Tapi ini sudah sangat larut, asrama seharusnya sudah tutup. Apakah kamu membawa kartu identitas? Asrama akan buka besok pagi pukul 6. Kamu tidak perlu mempedulikanku. Aku akan mencari tempat sembarang untuk menunggu beberapa jam sampai bisa pulang. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu sendirian? Berada di luar sana? Maksudmu aku? Tentu saja, kamu bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak boleh. Jika sesuatu terjadi padamu, bukankah aku harus bertanggung jawab? Bisa menyetir? Aku baru saja mendapatkan SIM pada liburan kemarin. Kalau kamu tidak ingin celaka, biarkan aku yang menyetir. Kuberi kamu 2 pilihan. Temani aku duduk di sini sampai asrama buka besok pagi, atau kamu yang menyetir mobilnya. Di rumahku ada 2 kamar tidur. Pilih saja satu untuk tidur. Kuncinya. Apakah mobilmu memiliki asuransi penuh? Asuransi penuh. Selama tidak membuat orang tiada, itu tidak masalah. Gila. Mengapa kamu merekam sidik jariku? Jika kamu pergi keluar di malam hari, aku malas harus terus membukakan pintu untukmu. Ini adalah kamarku. Kamar tamu ini tidak ada yang menempati, tapi ada pelayan yang membersihkannya secara rutin. Di dalam kamar mandi, ada sikat gigi dan handuk sekali pakai. Silakan istirahat sesukamu. Ya. Kenapa kamu tidak memakai sandal? Aku tidak perlu ganti sepatu. Besok pagi-pagi sekali aku sudah akan pergi. Tidak ada orang yang datang ke tempatku, jadi aku tidak menyiapkan sandal wanita. Pakailah dulu sandal lamaku ini. Aku mandi duluan ya. Itu. Aku tidur di mana? Di sana. Oh.
Aku tidak perlu ganti sepatu. Besok pagi-pagi sekali aku akan pergi. Zhou Fuye. Zhou Fuye? Zhou Fuye, kamu demam. Kenapa tidak ada obat penurun panas sama sekali? Zhou Fuye. Zhou Fuye? Zhou Fuye. San Shui. Zhou Fuye. Ada apa? Aku tertidur? Kamu demam. Jadi, apa kamu baru bangun? Atau berencana untuk keluar? Pergilah. Kamu sedang demam. Terus kenapa? Lagi pula ini tidak akan membuatku tiada. Di rumah bahkan tidak ada plester penurun panas. Aku membungkus beberapa es batu dengan handuk. Gunakanlah ini seadanya dulu untuk mengompres. Oh, baiklah. Pegang ini. Ini air hangat yang sudah kusiapkan. Minumlah dulu. Di rumah tidak ada apa-apa. Aku akan ke bawah untuk membeli termometer dan obat penurun panas. Ada kunci di dekat pintu masuk. Ingatlah untuk membawanya. Apotek hanya berjarak 500 meter dari rumah. Seharusnya butuh waktu 5 menit. 300? 299. 298. 297. 3, 2, 1. Dia kembali. Ukurlah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ini cuma mau mengukur suhu tubuh saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kepalamu masih terasa sakit? Kepalaku sakit. Lalu apakah kamu mau kembali ke kamar untuk berbaring sebentar? Tidak usah. Aku membelikanmu semangkuk bubur di jalan tadi. Apa kamu mau meminumnya? Kalau kamu tidak mau minum, ya sudah. Aku pergi. Aku lapar. (38,9 derajat). Suhu tubuhmu ini agak terlalu tinggi.
minum obat penurun panas ini dulu. Kalau keadaannya tidak membaik, kamu harus ke rumah sakit untuk diinfus. Keadaannya tidak separah itu. Kalau kamu ada urusan, pulang saja duluan. Apa aku perlu mencari seseorang untuk menemanimu? Kamu mengasihaniku lagi. Kamu sendiri tahu kalau orang tuaku sama sekali tidak mempedulikan dan menyayangiku. Tidak ada yang mengurusku. Aku bisa menemanimu hari ini. Tapi aku harus kembali ke kampus dulu, baru ke sini lagi. Aku antar kamu. Tidak perlu. Kamu minum obatnya dulu, dan tidurlah yang nyenyak. Aku naik taksi kembali ke kampus juga sangat cepat. Sepertinya kondisimu sudah jauh lebih baik. Nanti malam demamnya pasti turun. Aku pergi dulu. Aku bilang aku akan mengantarmu. Jalan kita tidak searah. Kamu bahkan belum membiarkanku mengantar. Bagaimana bisa tahu tidak searah? Di antara kita, lebih baik selamanya tidak pernah searah. Tidak searah? Kalau sampai Zhou Chenhui tahu bahwa aku tidak menjaga calon adik tiriku dengan baik, bisa jadi masalah bagimu nanti. Sansui, kita pasti akan selalu memiliki jalan yang searah. Apa demamnya belum turun juga? Halo? Bisakah kamu datang ke rumah sakit untuk merawatnya sebentar? Pihak rumah sakit kan bisa mencarikan perawat. Perawat zaman sekarang bisa saja menyiksa pasiennya loh. Xiaowu, meskipun di sekitarnya terlihat ada banyak orang, tapi sebenarnya yang tulus peduli padanya hanya sedikit. Dulu setelah kamu pergi, dia sempat terpuruk untuk waktu yang cukup lama. Jika bukan demi menepati janji denganmu, dia tidak mungkin belajar dengan sangat keras hingga diterima di Universitas Jingda. Tuan Zhou memperlakukanmu secara berbeda. Kita semua bisa melihat hal itu. Apa kamu masih mendengarkanku? Iya. Setelah semua yang kukatakan tadi, aku tidak bermaksud untuk mencari simpatimu, tapi masalahnya aku harus segera mengejar pesawat, dan benar-benar tidak ada orang yang merawat Tuan Zhou. Sebagai teman, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Zhou Fuye. Ternyata hidupmu juga tidak begitu baik. Wuwu, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku mau keluar sebentar. Kamu tidurlah duluan. Apa alasan yang dipakai Zhuang Jiahe untuk membohongimu? Agar datang ke sini? Bukankah kamu sedang demam 39,5 derajat? Apa kamu sudah diinfus? Satu botol infus baru saja selesai. Tapi seluruh tubuhku berkeringat. Jadi aku pergi mandi sebentar. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang, kamu akan disiksa oleh perawat. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja sekarang. Kalau begitu aku pergi dulu. Sebentar lagi masih ada satu botol cairan infus. Demamku terus kumat. Dokter bilang harus diobservasi di rumah sakit semalam. Besok baru bisa pulang setelah demamnya benar-benar turun. Apa kamu sudah makan? Nah, sudah. Karena kamu sudah di sini, bagaimana kalau makan sedikit? Tidak. Aku sudah memesankan jamuan pribadi Cheng Bei, sup jamur liar dan pangsit. Semuanya makanan kesukaanmu. Baiklah, aku akan menemanimu makan sebentar. Makanlah yang banyak. Kamu terlihat kurusan. Sebenarnya siapa sih yang sakit di sini? Kamu ini tidak mengerti ya? Ini hanyalah trik di antara pasangan muda.
Tolong lakukan dengan pelan-pelan. Dia tidak tidur semalaman suntuk kemarin. Aku berharap dia bisa tidur lebih lama sedikit. Yang satu tampan, yang satu lagi lembut, sungguh serasi. Kondisi fisik tidak ada masalah. Sebentar lagi kalian bisa mengurus administrasi untuk pulang. Dia masih tidur? Kecilkan suara kita. Direktur Wei, dia adalah kekasih dari pasien ini. Semalam kekasihnya juga menggunakan nada seperti ini. Berkata padaku untuk melakukannya dengan perlahan. Xiaoya sudah punya kekasih? Baguslah, saya masih punya 2 pasien lagi. Saatnya untuk keliling memeriksa kamar. Ayo pergi. Sudah bangun? Iya. Kapan aku pindah ke tempat tidur? Aku takut begitu aku sembuh. Malah kamu yang sakit. Jadi aku menggendongmu ke atas. Dokter bilang aku sudah boleh pulang. Ayo kita pergi. Xiaowu. Bahkan alasan serendah Zhuang Jiahe pun dengan sangat mudahnya bisa membohongimu agar datang ke sini. Mengapa kamu tidak mengalah saja dan berhubungan baik denganku? Zhou Fuye, tidakkah kamu membenciku? Masih sama seperti yang kukatakan sebelumnya. Mengapa kamu ikut ujian ke Universitas Jingda? Mengapa kamu muncul lagi di hadapanku? Zhuang Jiahe berulang kali, dengan sangat mudah bisa membodohimu agar datang ke sini. Apakah kamu tidak sadar kalau perkataan dan hatimu itu tidak sama? Kamu sudah terbiasa membohongi diri sendiri, bukan? Kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak. Aku akui diriku ini pecundang. Aku membencimu. Tapi juga tak rela melepaskanmu. Saat kamu muncul, semua ucapan kejam sialan itu langsung kulupakan begitu saja. Aku tidak bisa menjadi orang asing bagimu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Beritahu aku. Kita jangan jadi orang asing. Cukup jadi kakak beradik saja. Bagaimana? Tidak mau. Sanshui, mengapa hatimu begitu keras? Apa kamu begitu ingin memaksaku mengacaukan segalanya bersamamu? Zhou Fuye, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Maafkan aku. Maaf, Zhou Fuye. Aku tidak akan memaksamu. Aku tidak memaksamu lagi. Aku mohon padamu. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Kita tidak akan jadi orang asing. Juga tidak akan jadi kakak beradik. Selama mereka belum mendaftarkan pernikahan, berarti kita masih bebas. Jangan abaikan aku lagi. Aku ini manusia. Aku juga bisa sedih dan merasa sakit. Sanshui, aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Halo. Baiklah. Siang nanti aku akan membereskan barang-barangku. Ada apa? Bukan apa-apa. Tadi ada pekerjaan sampingan, perusahaan memintaku untuk pindah dan tinggal di sana. Tinggal di rumahku saja. Aku akan menemanimu mengambil barang-barangmu. Apakah itu tidak merepotkan? Bagi orang yang aku cintai, semua jalan akan selalu terasa searah.
Sedang apa duduk di sini? Aku tidur di mana? Tentu saja bersamaku. Sansui, kamu sepertinya tidak terlalu pandai berciuman. Aku kan tidak berpengalaman sepertimu. Kamu, Rasakan kehadiranku. Sansui, kamu sengaja menggodaku. Ini masih belum cukup. Aku akan terus menciummu sampai kamu mempelajarinya. Zhou Fuye. Telingamu merah sekali. Dagumu sekarang juga merah. Tubuhku terasa sangat panas saat ini. Tentu saja jadi merah. Kamu. Besok aku masih ada kelas. Aku tidak akan mengganggumu terlalu lama. Sansui, Wah, pacar Zhou Fuye ini benar-benar gila. Sepertinya situasinya sangat panas ya. ada apa? Zhou Fuye. Hah? Tidakkah kamu sadar sebelum keluar untuk memakai baju berkerah tinggi? Kawan Xiaowu, mungkinkah bekas-bekas ini hasil perbuatanku sendiri? Baiklah. Kalau begitu nanti aku tidak akan melakukannya lagi padamu. Apa yang mau kamu lakukan? Menurutmu bagaimana? Tadi malam, bibirku sampai bengkak karena perbuatanmu. Tanganku juga pegal. Kalau begitu, tidak perlu di bibir. Lagi pula Sansui sangat harum. Aku boleh mencium di mana saja. Zhou Fuye. Zhou Fuye. Zhou Fuye, apa kamu anjing? Kenapa terus menggigit dan menciumku? Sansui, apa kamu baru sadar? Aku kan memang anjingmu. Cium apa? Zhou Fuye. Parfum apa yang kamu pakai? Baunya sangat harum. Ini aroma dingin dari air, teh, tidak dijual untuk umum. Ini kotak kado untuk VIP setiap tahunnya. Kamu mau? Kamu mau menjualnya padaku? Tentu saja. Akan kujual padamu. Tapi, aku harus menagih bunganya dulu. Zhou Fuye. Aku ingin melakukannya di sini. Bolehkah? Asalkan itu bersamamu. Apapun boleh.
Sansui, kapan sebenarnya kamu akan memberiku status hubungan resmi? Coba tebak. Wanita kejam. Sudah datang. Katakan saja. Apa yang kamu inginkan? Aye. Bagaimanapun aku ini ayahmu. Beginikah caramu bicara dengan ayahmu sendiri? Presiden Zhou, sebagai seorang anak, bukankah perusahaan dan wanita jauh lebih penting bagimu? Jangan berpura-pura lagi. Kita semua tahu yang sebenarnya, kan? Aye, bagaimanapun kamu adalah putra tunggalku. Tapi seumur hidupku ini, semuanya sudah kuberikan untuk Hui Hong Capital. Mengenai Long Fusue, jika dia memang sepenting itu, 2 tahun yang lalu, aku tidak akan terpengaruh oleh ancamanmu. Sekarang, dia sudah menjadi ibu tirimu, dan kamu bersama Xiaowu juga sudah lama menjadi kakak beradik. Aku hanya menginginkan Xiaowu. Aye, aku tahu bahwa kamu menyukai Xiaowu. Dia sangat manis, sopan, dan pengertian. Jika menjadi menantu, aku akan sangat menyukainya. Tapi bagaimana dengan gadis kecil itu? Bisakah dia menerima hubunganku dengan ibunya, serta bersamamu tanpa merasa terbebani sama sekali? Sebutkan syaratnya. Apa yang harus kulakukan agar kamu berpisah dengan Long Fusue? Aye, aku ingat, seharusnya kamu sudah mencapai usia yang bebas mengelola seluruh kepemilikan sahammu. Aku ingin saham yang ada di tanganmu itu. Xiaowu, kamu segera pulang sekarang. Beraninya berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab, bagaimana mungkin aku melahirkan putri sepertimu yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Jika kamu tidak pulang hari ini, aku akan berani membakar semua barang peninggalan dari ayahmu. Hari ini CEO Hui Hong yang bernama Zhou Chenhui mengumumkan telah berpisah secara baik-baik dengan aktris Long Fuxue. Sudah bertahun-tahun? Kenapa aku bisa membesarkanmu, makhluk yang tidak tahu diri seperti ini? Ayahmu sudah tiada bertahun-tahun, apakah aku harus terus hidup menderita demi dia? Siapapun boleh kamu goda? Tapi kenapa harus menggoda, putra dari Paman Zhou? Aku tidak pernah berpikir untuk membuat ibu menderita demi ayah. Aku hanya ingin bertanya, kenapa saat itu, padahal tahu depresi ayah sangat parah, ibu malah berselingkuh dan membuatnya tiada. Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianati ayahmu. Zhou Chenhui. Hanyalah karena kenangan masa lalu, makanya dia memberikan koneksinya kepadaku. Atas dasar apa kamu bilang aku berselingkuh? Ini adalah barang yang aku temukan di dalam mobil ayah. Apalagi yang ingin ibu sangkal? Sungguh luar biasa ya. Aku bisa menonton sebuah pertunjukan drama ibu dan anak yang saling bermusuhan. Untuk apa kamu datang ke sini? Kamu tidak disambut di sini? Pergi dari sini. Kalian berdua wanita kejam. Sama-sama sampah yang tak tahu malu. Yang satu menggoda anakku, dan satunya lagi menggoda suamiku. Kamu. Ibu Sheng, jika bukan karena suamimu, ayahku tidak akan tiada. Orang yang seharusnya paling kamu benci adalah Zhou Chenhui. Ketidaksetiaannya dalam pernikahanlah yang menyebabkan semua tragedi ini terjadi. Jika Zhou Chenhui menikah lagi, dia akan kehilangan kendali atas Hui Hong Group. Dia tidak akan pernah menikahimu. Adapun tentang Zhou Fuye, dia hanyalah main-main saja denganmu. Aku tidak percaya. Siapa yang mengizinkanmu menemuinya secara diam-diam? Siapa yang memberimu izin untuk menemuinya secara pribadi? Zhou Fuye. Dia adalah putri dari wanita tak tahu malu bernama Long Fuxue itu. Kamu dan dia sudah terbawa perasaan? Kamu menganggap ini serius, kan? Siapa bilang aku hanya bermain-main dengannya? Aku sungguh sangat mencintainya. Ibu, aku tidak bisa mempermainkannya. Yang selama ini dipermainkan itu adalah putra ibu sendiri. Paham?
Ibu, aku sudah berusaha keras untuk membuat kesepakatan dengan Zhou Chenhui demi mendapatkan kesempatan memulai baru dengan Xiaowu. Jangan membuat rumor lagi. Jangan sampai kamu membuatnya takut dan pergi dariku. Kesepakatan apa? Jelaskan semuanya padaku. Aku sudah mengalihkan semua kepemilikan saham kepadanya. Bukankah dia menginginkan hak kendali atas Hui Hong Capital? Aku berikan saja padanya. Dasar kamu anak yang tidak tahu berbalas budi. Dan kamu Bibi Long. Jangan hanya karena kamu ibunya Xiaowu, lalu kamu bisa menindas kekasihku seperti itu. Mulai sekarang, siapapun orangnya, tidak diizinkan mengganggu kami lagi. Ibu pernah bilang padaku, seseorang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sekarang, aku memilih untuk bersama Zhou Fuye, dan aku tidak akan pernah menyesal. Zhou Fuye, Aku di sini. akhirnya kita bisa bersama secara resmi. Syukurlah. Kita berdua tidak menyerah. Geli. Sudah dicium berkali-kali pun, kamu masih merasa geli? Zhou Fuye. Zhou Fuye. Zhou Fuye. Kamu kenapa? Xiaowu? Masalah ini sangat serius. Xiaowu? Apa kamu masih ingat semalam apa yang telah kita lakukan? Kamulah orang pertama yang aku cium, yang pertama aku peluk, dan juga orang pertama yang tidur bersamaku. Sansui, aku adalah pria yang sangat tradisional. Lalu, Ini semua adalah kartu identitasku, kartu keluarga, kartu bank, surat izin mengemudi, sertifikat rumah, dan juga sejak aku kecil hingga dewasa, semua penghargaan yang pernah kuraih, semuanya aku berikan padamu. berikan padaku. Bagaimana dengan hidupmu? Aku pun milikmu juga. Xiaowu, mari kita menikah saja. Kita kan belum lulus. Zhou Fuye. Tidak apa-apa. Lagi pula ini bisa menambah nilai kredit semester. Istriku, selamat menempuh hidup baru. Suamiku, selamat menempuh hidup baru.